Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Kristus. Salam penuh kasih dan kiranya sukacita serta damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memenuhi hati kita. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum memulai saat teduh. Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati kami kepadamu untuk menerima firman-Mu. Tanamkanlah apa yang diperlukan untuk pertumbuhan iman kami. Berkatilah dengan air kehidupan yang mengalir dari dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Allah, kami berdoa dan memulai saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dalam kehidupan ini terkadang kita bisa kehilangan sesuatu, entah disebabkan karena diambil musuh atau karena kebodohan kita sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kita akan melihat kisah Daud ketika kota Siklak diserang oleh bangsa Amalek. Mari kita baca 1 Samuel 30 ayat 1-3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Siklak adalah sebuah kota yang diberikan oleh Akis, raja orang Filistin, bagi Daud dan orang-orangnya saat mereka sedang melarikan diri dari kejaran Saul. Daud dan orang-orangnya meninggalkan kota Siklak untuk berperang bersama orang Filistin. Tetapi sewaktu mereka kembali ke kota itu, ternyata orang Amalek sudah menyerbu kota itu dan membawa pergi keluarga mereka sebagai tawanan. Seperti umumnya orang-orang yang telah kehilangan sesuatu, para pengikut Daud memilih untuk menyalahkan Daud. Mari kita baca 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sementara para pengikut Daud menyalahkannya dan bermaksud melempari Daud dengan batu, Daud memilih reaksi yang sebaliknya. Dia tidak menyalahkan orang lain atas apa yang telah terjadi, melainkan Daud malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah sikap yang sangat baik dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga Daud disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Mari kita baca apa yang diperintahkan Tuhan kepada Daud dalam 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Tuhan menyuruh Daud mengejar musuhnya dan mengambil kembali apa yang telah diambil dari Daud, yaitu keluarganya dan semua barang-barang yang telah dijarah oleh bangsa Amalek. Sampai di sini kita bisa melihat sebuah pola yang dilakukan musuh untuk menghancurkan kehidupan orang percaya, yaitu dengan mencuri 3 hal berikut ini.
Hal yang pertama yaitu mencuri damai sejahtera. Reaksi pertama saat orang kehilangan sesuatu adalah pedih hati, sama seperti para pengikut Daud. Mereka menangis sampai tidak bisa lagi mengeluarkan air mata. Demikian juga musuh kita berusaha membuat kita tidak merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita di saat kita kehilangan sesuatu yang berharga. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain, melainkan kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar bisa memulihkan segala sesuatu yang hilang dari hidup kita. Hal yang kedua yaitu mencuri harta milik. Firman Tuhan berkata bahwa di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Apabila harta kita adalah kekayaan kita, maka saat kekayaan itu diambil dari kita, kita akan merasa bahwa kehidupan kita sudah berakhir. Tuhan tidak menentang seseorang memiliki kekayaan, tetapi apabila kekayaan itu sudah menjadi tuan atas dirinya, maka Tuhan tidak berkenan atas hal itu. Hal yang ketiga yaitu mencuri hubungan dengan orang lain. Bangsa Amalek membawa semua keluarga Daud dan para pengikutnya sebagai tawanan. Musuh memakai segala cara untuk menghancurkan hubungan orang percaya dengan keluarganya atau sesamanya. Di mana-mana kita bisa melihat pertengkaran dan permusuhan antara orang tua dan anak, sesama saudara kandung dan sesama keluarga. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, saya tidak tahu apa yang telah hilang dari hidup saudara. Apakah itu berupa damai sejahtera, milik yang berharga, ataukah orang-orang yang terkasih? Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu yang hilang dari hidup kita. Terkadang kita harus menunggu hal itu terjadi dalam hidup kita, tetapi terkadang kita harus bergerak melakukan sesuatu. Seperti halnya Tuhan memerintahkan Daud untuk pergi mengejar musuhnya dan mengambil kembali apa yang telah diambil oleh musuh. Dan saat kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan bisa memulihkan dengan sempurna. Tidak ada yang kurang sama sekali. Mari kita baca 1 Samuel 30 ayat 18-19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, saya berdoa agar Roh Kudus berbicara kepada orang-orang yang perlu melakukan sesuatu, yaitu untuk mendapatkan kembali apa yang telah diambil musuh daripadanya. Dan saya berdoa agar pemulihan bisa terjadi, semua yang hilang bisa dikembalikan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Berkatilah setiap telinga yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan setiap hati yang menerima benih firman-Mu. Berikanlah pertumbuhan yang baik sehingga menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami percaya Engkau bisa mengembalikan apapun yang telah hilang dari kami, dan Engkau bisa memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Engkau bisa memberkati kami lebih daripada apa yang telah hilang,
baik karena diambil musuh maupun karena kebodohan kami. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah dan kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.